Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku, teman-teman, bukan anak-anak ya, teman-teman mahasiswa MPI kelas A. Selamat berjumpa pada perkuliahan metodologi penelitian kuantitatif. Mohon maaf, saya belum bisa menampilkan video wajah saya karena ini kamera laptop saya sedikit bermasalah. Jadi ini kalian hanya bisa mendengarkan suara saya terlebih dahulu. Untuk wajahnya menyusul mungkin di pertemuan selanjutnya insyaallah gitu ya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan, menyajikan terkait dengan paradigma dari metode penelitian kuantitatif ini ya. Mohon maaf. Oke. Nah, ini yang pertama ini ya. Di sini ini saya tuliskan pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu seharusnya tidak dipandang sebagai antitesis atau dikotomi yang saling bertentangan gitu ya. Keduanya hanya merepresentasikan hasil akhir yang berbeda namun tetap dalam satu kontinuum. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah selama ini mahasiswa, baik itu mahasiswa awal maupun tingkat akhir sekalipun, kadang itu menurut pemahaman mereka bahwa penelitian kuantitatif, misalnya di sini di titik ini kuantitatif, kemudian di sini kual. Dua penelitian itu adalah sangat berbeda gitu ya, atau dikotomi. Jadi dua hal yang sangat berbeda, tidak saling tidak saling beririsan gitu ya. Sementara menurut ini Newman dan Benz dalam bukunya Creswell yang sudah saya bagikan kepada kalian, penelitian kualitatif dan kuantitatif itu tidak dipandang sebagai dikotomi yang saling bertentangan, tapi ini adalah merupakan suatu hal yang kontinuum ini ya. Maksudnya apa kontinuum? Maksudnya ini adalah dapat ditarik garis lurus ini ya. Jadi ini sangat kita tidak bisa mengatakan kuantitatif dan kualitatif itu dua hal yang sangat berbeda atau dua hal yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah dalam satu kontinuum. Jadi ini kontinuum, enggak diskrit atau tidak terpisah. Nah, ini ya. Nah, di antara kuantitatif dan kualitatif ini, nah ini sering kita kenal atau kalian nanti akan mengenal, ada penelitian yang namanya penelitian campuran atau mixed method gitu ya.
mixed. Nah, atau penelitian campuran. Di sini tengah-tengahnya. Jadi sebuah penelitian itu jangan dipandang suatu penelitian yang murni kuantitatif atau kualitatif. Boleh jadi suatu penelitian itu adalah mungkin genrenya itu misalnya di sini ya. Saya beri warna yang lain. Nah, bisa jadi penelitian itu posisinya di sini. Misalkan ini tengah-tengah mixed method di sini. Bisa jadi kalian itu mengambil penelitian itu yang posisinya di sini. Jadi agak ke sini. Jadi dia lebih condong ke kuantitatif gitu ya. Walaupun tidak melupakan kualitatif. Pasti ada sedikit yang kualitatif gitu ya. Jadi tidak tidak bisa dikatakan murni kuantitatif atau murni kualitatif. Yang bisa kita katakan adalah suatu penelitian itu dominan gitu ya, misalnya, atau kebanyakan itu kebanyakan dari penelitian itu didominasi atau kita melakukan lebih banyak pola pikir atau tindakan atau strategi berupa penelitian kuantitatif gitu ya. Di lain pihak, di sisi lain juga sama. Jika kalian misalnya suatu penelitian kalian itu letaknya di sini, jadi lebih ke arah kualitatif gitu ya, lebih ke arah kualitatif. Jadi kuantitatifnya agak jauh, tapi tetap akan kita katakan bahwa suatu penelitian kalian itu hanya didominasi oleh kualitatif. Jadi kuantitatifnya mungkin tidak terlalu terlihat dominan, tapi kualitatifnya yang terlihat dominan gitu ya. Jadi kita punya kalian sudah memiliki 3 jenis penelitian ini ya. Ada kuantitatif, campuran, dan kualitatif. Jadi di tengah-tengah kuantitatif dan kualitatif ini ada metode campuran, dan ini tidak dikotomis atau tidak saling berbeda. Jadi ini ada ibaratnya sebuah garis yang tidak terputus, yaitu kontinu ini. Oke. Nah, kemudian di manakah letak perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Jadi gradasinya atau perbedaannya itu letaknya adalah ada pada 3 hal, yaitu yang pertama ini ya, asumsi filosofis dasar, ini 1, kemudian jenis strategi, ini 2, kemudian ada metode, 3. Jadi penelitian itu dapat kita lihat atau dapat kita pandang melalui 3 lensa yang simultan gitu ya. Jadi ibaratnya kita di sini ada mata gitu ya, perspektif kalian itu kita langsung menggunakan 3 layer atau 3 lapisan gitu ya. Lapisan pertama kita, ini bukan 5, 1. Lapisan pertama adalah kita lihat asumsi filosofisnya ya, misalnya ini ada lapisannya. Kemudian yang kedua adalah jenis strateginya, yang nomor 2. Nah, ini adalah jenis strateginya. Yang ketiga adalah metode spesifik. Jadi inilah yang namanya theoretical lens atau lensa teorinya. Jadi kita memandang suatu penelitian itu, nah ini ya, melalui 3 ini. Apakah apa itu asumsi filosofisnya, kemudian jenis strategi yang digunakan apa, dan metode yang digunakan apa itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui posisi dari penelitian itu, ada 3 tadi, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Nah, kita perlu sedikit menyamakan persepsi gitu ya.
Jadi di sini kita katakan atau kita definisikan atau kita artikan bahwa penelitian kualitatif itu merupakan metode untuk mengeksplorasi. Jadi focal point atau titik pentingnya atau titik vitalnya itu adalah tujuannya adalah untuk mengeksplor ya, kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu kecenderungannya adalah atau tujuannya adalah untuk mengeksplor. Jadi untuk menggali, untuk menangkap gambar gitu ya, mengeksplor gitu ya, dan memahami makna. Jadi yang dicari itu lebih ke makna. Jadi bukan hanya sebab akibat, tapi mengapa hal itu terjadi gitu ya. Jadi makna yang makna yang lebih utama atau makna yang ingin digali itu maknanya, yang dilakukan oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jadi ada konteksnya. Konteksnya adalah humanis atau di sini manusia ini. Jadi kita itu mengeksplor ibarat diagram Venn ini ya, ibarat sebuah kotak ini, kita itu ingin mengeksplor di sini ya. Jadi kualitatifnya di sini kita mengeksplor ke ini kemanusiaan misalnya. Jadi kita ingin memotret, mengeksplorasi atau menggali informasi gitu ya. Nah, ini kualitatif tujuannya seperti itu. Nah, di sisi lain penelitian kuantitatif itu di sini tujuannya adalah untuk menguji teori gitu ya. Jadi untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Jadi kita ingin menguji apakah X itu menyebabkan Y gitu ya. Apakah X itu menyebabkan Y atau Y itu disebabkan X. Nah itu ya, yang ingin kita cari adalah yang seperti ini, karena beberapa kali hasil penelitian itu justru lebih mengejutkan gitu ya. Misalnya cara kita gunakan nalar misalnya, kalau kita menggunakan nalar misalnya kemampuan matematis mahasiswa seharusnya gitu ya. Jadi kita peneliti itu menduga bahwa kreativitas mahasiswa itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan matematika siswa gitu ya. Jadi misalnya begitu, apakah kemampuan kreativitas itu dipengaruhi oleh misalnya kemampuan matematis ini ya. Ini apakah ada hubungan positif, ataukah jika matematikanya tinggi apakah daya kreativitas juga tinggi gitu ya, atau sebaliknya jika kemampuan matematikanya rendah apakah daya kreativitasnya juga rendah, atau justru kebalikannya jika ini naik matematisnya atau justru dia malah nggak kreatif. Nah ini kadang beberapa hal yang secara nalar itu tidak terbukti secara kuantitatif. Jadi nggak usah kaget gitu ya, nggak usah kaget beberapa teori itu tidak terbukti atau beberapa pemikiran itu tidak terbukti gitu ya. Focal pointnya kuantitatif yaitu untuk menguji teori, jadi meneliti hubungan antar variabel. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian metode campuran. Di sini metode campuran ini dia mengkombinasikan gitu ya. Jadi penelitian campuran ini mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ada dua skenario dalam penelitian metode campuran ini. Misalnya
Misalnya kita berangkat dari sini gitu ya, kita berangkat dari sini. Nah, untuk melakukan penelitian campuran ini mungkin yang kita lakukan adalah kita lakukan kualitatif dulu, baru kemudian kuan ya, ini kual, ini kuan. Jadi bisa jadi urutannya seperti ini, kualitatif, kuantitatif gitu ya, atau dibalik. Misalnya di sini dia melakukan kuantitatif dulu penelitiannya, kemudian diakhiri dengan kualitatif. Skenario kedua, ini skenario pertama. Skenario kedua itu adalah bahwa penelitian itu berjalan bersama-sama. Jadi ini langsung dia paralel, dia melakukan kuantitatif sekaligus juga dengan kualitatifnya. Jadi ini beriringan, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu ya. Nah, ini variasi-variasi penelitian. Kenapa kok ada dua gitu ya, kemudian kuantitatif itu seperti ini, kualitatif seperti ini? Semata-mata yang dilakukan ini adalah, atau jenis penelitian ini atau skenarionya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dari peneliti gitu ya. Jadi kalau seorang peneliti ingin menguji teori, ya berarti dia lebih cocok atau disarankan untuk menggunakan penelitian kuantitatif. Kalau seorang peneliti itu ingin mengeksplorasi, ingin mengenal gitu ya, ingin memahami lebih dalam, maka penelitiannya itu bisa jadi adalah didominasi oleh pemikiran kualitatif gitu ya. Atau peneliti itu ingin mendapatkan gambaran utuh gitu ya. Jadi dia itu ingin melihat secara statistiknya atau interpretasinya secara bersama-sama. Nah, itu berarti dia menggunakan metode campuran gitu ya. Jadi di buku-buku mungkin, atau kalian memahami mungkin kualitatif itu penelitiannya didominasi oleh narasi atau kata-kata gitu ya. Sedangkan kuantitatif itu lebih ke arah angka-angka. Nah, itu campuran, berarti ya campuran antara kata-kata dan angka-angka. Nah, ini sebenarnya gradasinya atau perbedaannya itu ya ini tujuannya ini ya. Ibaratnya ini kalau di bukunya Creswell namanya worldview atau pandangan dunia. Jadi pandangannya seperti apa gitu ya, apakah emang eksplorasi, menguji teori, atau mengkombinasikan. Oke, ini kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Kalau saya harapkan kalian sudah memahami ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu nah, ini tadi ada 3 yang perlu disebutkan. Untuk melakukan sebuah penelitian, jadi untuk merencanakan atau merancang penelitian, kalian itu harus memahami atau mempertimbangkan 3 komponen penting, yaitu ini tadi pandangan dunia atau worldview, kemudian yang kedua adalah strategi, dan ketiga metode, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Jadi ibaratnya ada 3 lensa yang kalian gunakan secara bersama-sama untuk melihat bagaimana bentuk penelitian kalian itu harus berjalan seperti apa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terdapat 4 pandangan dunia yang dikenal secara luas, yaitu yang pertama adalah ini ya, positivisme. Post-positivisme. Jadi ini ada post-positivisme, yang kedua adalah konstruktivisme, ketiga adalah advokasi atau partisipatoris, kemudian yang keempat terakhir pragmatisme. Jadi ada 1, 2, 3, 4.
Jadi ada 4 pandangan dunia, yaitu pospositivisme, konstruktivisme, advokasi, dan pragmatisme. Jadi di manakah letak penelitian kuantitatif? Letak penelitian kuantitatif ada di sini. Jadi ini kuantitatif ini ya. Ada di sini. Sementara kualitatif itu ada di sini. Kuantitatifnya di sini, kualitatifnya di sini. Jadi pandangan yang digunakan untuk metode kuantitatif atau penelitian bergenre kuantitatif itu adalah ini ya, ciri-cirinya. Jadi ada determinasi, kemudian reduksionisme, kemudian ada observasi dan pengujian empiris, dan verifikasi teori. Nah, ini lagi-lagi teori ini ya. Jadi determinasi maksudnya apa? Jadi penelitian kalian itu sudah ditentukan dari awal gitu ya. Jadi kalau ingin meneliti variabel A mempengaruhi variabel B gitu ya. Jadi kalau kita sudah tentukan A, kemudian kita ingin menguji apakah A ini berpengaruh pada B nya. Nah, kalian nggak boleh kemudian tiba-tiba di tengah jalan ini berubah menjadi C. Nah, ini ya. Jadi setelah konsultasi dengan dosen pembimbing yang awalnya A tiba-tiba berubah jadi C. Nah, ini secara apa ya? Secara pola pikir ini sudah salah ini ya. Secara pola pikir ini sudah salah. Jadi dari awal kalau memang ingin ganti dari C ini ya, C mempengaruhi B, harusnya kalian pikirkan dari awal benar-benar gitu ya. Jadi di awal kajian teori atau daftar pustaka kalian atau bacaan kalian itu sebenarnya harusnya sudah lebih dari cukup, sehingga di akhir bimbingan nggak akan terjadi kasus seperti ini gitu ya. Tiba-tiba berubah menjadi C gitu ya. Nah, ini nggak boleh ini ya. Kemudian reduksionisme, ada observasi pengujian empiris. Jadi ini diuji secara empiris dan verifikasi teori. Nah, di sisi lain jika kualitatif cirinya dia lebih berfokus pada upaya untuk memahami sesuatu gitu ya. Jadi kualitatif berusaha untuk memahami sesuatu. Misalnya terkait dengan, karena kalian jurusan MPI, misalnya terkait dengan leadership, misalnya kepemimpinan dari kepala sekolah atau apa gitu ya. Kita ingin memahami kenapa kok kepala sekolah ini membuat kebijakan ini, apa alasannya gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian ada makna yang beragam dari partisipan. Jadi jadi tujuannya ini ya, kita hanya untuk menangkap kondisi alamiah dari dari lingkungan atau dari objek penelitian kita. Jadi hanya menangkap saja maknanya tanpa harus mengubah partisipan itu harus bagaimana gitu ya. Jadi mohon maaf, misalnya kalian di sini kualitatif itu meneliti tentang PSK gitu ya. Ini mohon maaf cerita saja. Jadi kalian itu bukan berniat untuk mengubah bukan berniat untuk mengubah PSK itu menjadi misalnya insaf, tobat gitu ya, kemudian beralih profesi menjadi yang lain gitu ya. Nah, kalau kualitatif yang benar-benar kualitatif, kalian harus mengesampingkan hal itu gitu ya. Kalian hanya fokus ke misalnya penelitian terkait dengan PSK itu apanya. Jadi kalian hanya berfokus ke hal tersebut tanpa mengubah kondisi dari objek penelitian kalian gitu ya. Kemudian adalah konstruksiosasi dan historis. Jadi ada terkait dengan sejarah. Kemudian ini bedanya, kalau di sini verifikasi teori atau membuktikan teori, sedangkan di sini
Kalau konstruktivisme adalah penciptaan teori. Jadi kualitatif lebih ke penciptaan teori, kalau kuantitatif verifikasi teori. Nah, ini kalian explore lebih lanjut 3 dan 4 gitu ya. Contohnya seperti apa? Kalau pandangan dunia advokasi, partisipatoris dan pragmatisme. Nah, ini sudah dijelaskan di bukunya Creswell. Jika kalian tertarik, silakan membaca lebih lanjut di bukunya Creswell. Nah, ini mungkin ada di buku lain itu orang-orang menyebutkan bahwa strategi penelitian itu sebagai pendekatan penelitian gitu ya. Jadi strategi penelitian kalau di bukunya Creswell itu ya ini ya, strateginya itu adalah kualitatif atau kuantitatif. Di buku lain mungkin disebutkan istilahnya adalah pendekatan penelitian atau metodologi penelitian ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi metodologi penelitiannya jadi ada 3 gitu ya, kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Nah, pada masing-masing metode penelitian itu biasanya adalah strategi-strateginya gitu ya. Jadi untuk kuantitatif strateginya adalah bisa jadi kalian menggunakan eksperimen ya. Jadi menggunakan eksperimen ini misalnya kalian posisinya di sini, misalnya ini ya, X gitu ya. Data awalnya kalian misalnya posisinya di sini, melihat kondisi dari X, kemudian di tengah jalan kalian berikan treatment gitu ya. Kalian berikan treatment di sini, kalian berikan sesuatu misalnya, atau kalian berikan tes, atau kalian berikan treatment itu bisa jadi tes, bisa jadi sesuatu hal yang ingin kalian teliti. Nah, kemudian treatment, kemudian nah ini kalian, kemudian yang terakhir adalah diobservasi gitu ya. Nah, ini rancangan penelitian. Jadi ketika awal kondisinya ini X, kemudian setelah diberikan treatment kalian observasi bagaimana X-nya. Kemudian juga di kuantitatif ini ada rancangan non eksperimen. Contohnya adalah metode survei gitu ya. Metode survei. Untuk kualitatif ada penelitian naratif, fenomenologi, etnografi, grounded theory, studi kasus. Kemudian untuk metode campuran, nah ini ada sekuensial, konkuren, transformatif. Sekuensial tadi yang saya gambarkan beralih itu ya. Jadi setelah kualitatif, kuantitatif, atau sebaliknya kualitatif, kuantitatif, ini sekuensial. Kalau konkuren ini hadir bersamaan, jadi yang paralel, saya gambarkan paralel tadi ya. Kuantitatif dan kualitatif ini dilakukan bersamaan. Kemudian juga ada transformatif. Tidak akan saya bahas lebih lanjut karena ada di bukunya Creswell. Nah, ini gradasi tadi ya. Jadi letak perbedaan metode kuantitatif, campuran, dan kualitatif. Kuantitatif ini bersifat predetermin atau sudah ditentukan sebelumnya, kayak tadi ya, nggak boleh berubah. Yang awalnya tadi kita tertarik menguji apakah A itu berpengaruh terhadap B, ya kita fokus seperti ini. Dari awal kita seperti ini gitu ya. Kalau kualitatif, nah ini bisa jadi ada perubahan gitu ya. Bisa jadi ada perubahan. Misalnya A itu kita ingin melihat A gitu ya. Kemudian peneliti itu bisa jadi A ini
terlalu luas, misalnya subjeknya terlalu luas, atau perlu difokuskan gitu ya, kembali. Jadi ada refocusing. Jadi ini bisa jadi menjadi A aksen gitu ya. Jadi ini boleh gitu ya. Misalnya awalnya peneliti itu ingin mengkaji kondisi di kelas MPI A gitu ya, di kelas MPI A, kemudian terlalu luas gitu ya. Peneliti menganggap bahwa kelas MPI A itu terlalu bias jika dikaji secara keseluruhan. Jadi dia mengambil beberapa mahasiswa di MPI A gitu ya, hanya beberapa saja yang mewakili dari keseluruhan kelas MPI A. Jadi nanti akan diperoleh data yang lebih dalam gitu ya. Jadi kalau kita mengambil kelas yang lebih luas ini ya, nah ini kan kemungkinan data yang kita ambil itu terlalu umum gitu ya. Jadi kita ngambil yang lebih kecil skupnya. Ini A aksen, jadi lebih kecil. Nah karena lebih kecil, waktu dan upaya yang diperlukan ini, waktunya jadi lebih banyak gitu ya, upayanya juga lebih sedikit. Jadi diproyeksi hasilnya akan lebih maksimal gitu ya. Ini boleh kalau di kualitatif gitu ya. Tapi kalau kuantitatif ini nggak boleh berubah gitu ya. Kemudian kalau campuran, nah ini jadi dia juga mirip seperti kualitatif, boleh berkembang dinamis ini ya, campuran. Yang kedua, pertanyaan yang didasarkan pada instrumen penelitian. Nah tadi karena sudah predetermin, pertanyaan-pertanyaannya sudah jelas gitu ya. Pertanyaan sudah jelas, sudah ditentukan di instrumen ya. Kalau kualitatif, karena tadi tujuan utamanya adalah explore, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu mungkin meskipun sudah disusun pedomannya, tapi bisa jadi peneliti itu perlu mendalami suatu butir pertanyaan tertentu. Jadi agak bukan agak melenceng, tapi dari satu pertanyaan itu bisa melahirkan banyak pertanyaan untuk menggali lebih dalam gitu ya. Nah itu boleh, pertanyaannya terbuka jadinya. Kemudian di sini bentuk datanya ada data performa, data sikap, data observasi, dan data sensus gitu ya. Kalau di kualitatif, bentuk datanya ya berupa wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian ada rekaman audio visual gitu ya, rekaman video. Kemudian di sini teknik analisisnya adalah analisis statistik kalau kuantitatif. Kemudian kalau kualitatif adalah analisis tekstual dan gambar gitu ya. Kemudian ada interpretasi statistik. Nah kalau di kualitatif itu interpretasi tema dan pola, jadi tendensinya seperti apa atau kecenderungan objek penelitiannya itu seperti apa gitu ya. Nah kalau campuran ya berarti di tengah-tengahnya ini ya. Mulai dari pertanyaan boleh terbuka, boleh tertutup gitu ya. Kemudian bentuk data itu bentuk datanya berganda, boleh ngambil sebagian kuantitatifnya, bisa jadi ngambil sebagian data mirip kualitatif gitu ya. Kemudian analisisnya berarti ya dia menggunakan kemungkinan nih ya. Terus analisisnya bisa jadi statistik atau tekstual. Jadi dia mengambil kelebihan dari masing-masing penelitian gitu ya. Jadi seharusnya metode campuran ini seharusnya lebih baik dari kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Karena dia mengambil kelebihan-kelebihan dari kuantitatif dan kelebihan dari kualitatif gitu ya. Oke, seperti ini.
Lanjut. Oke. Nah, ini kecenderungan ini ya. Di sini adalah kecenderungan, maksudnya adalah biasanya gitu ya. Biasanya kalau kalian mengambil pendekatan kualitatif, nah ini tadi ya, world view atau pengetahuan dunianya atau pandangan dunianya ya, alirannya adalah ini konstruktivis atau partisipatoris gitu ya. Kalau kalian menggunakan pendekatan kuantitatif atau metodologi penelitiannya adalah kuantitatif, biasanya pandangan dunia yang digunakan adalah post positivis ini ya, post positivisme tadi ya. Kemudian kalau menggunakan metode campuran, sifatnya adalah pragmatis. Jadi pragmatis ini lebih ke arah praktisnya gitu ya, lebih ke arah bagaimana sih kondisinya saat ini, jadi kondisi per saat ini ya, pragmatis. Kemudian di poin kedua, strategi yang digunakan kualitatif biasanya adalah ini ya, fenomenologi, grounded theory, etno, kemudian studi kasus dan naratif. Sementara pendekatan kuantitatif tadi ada eksperimen dan non eksperimen. Non eksperimennya survei ini ya. Kemudian kalau campuran tadi ada sekuensial, konkuren dan transformatif. Ini juga sudah dijelaskan tadi terkait dengan instrumen. Pertanyaan-pertanyaannya seperti apa ini ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau kuantitatif ini yang di depan kualitatif ya. Jadi kalau kualitatif itu pertanyaannya terbuka, sementara yang kuantitatif itu tertutup, jadi sudah ditentukan gitu ya. Jadi kalau dia tanya sesuatu hal ya itu gitu ya, itu yang ditanyakan. Kalau dia buat pedoman wawancara ya itu yang ditanyakan. Kalau melenceng dari pedoman wawancara, nah itu tidak akan efektif, karena kuantitatif itu kan yang diambil datanya adalah dari sampel gitu ya. Jadi karena sampelnya banyak, jadi kalau satu sampel kemudian berubah-ubah pertanyaannya, maka akan dibutuhkan banyak waktu untuk mengolah data itu ya. Jadi kuantitatif tidak dianjurkan untuk mengubah pertanyaan yang sudah disusun gitu ya. Sementara kalau kualitatif memang tujuannya adalah untuk mengeksplor atau untuk memahami lebih dalam. Jadi boleh dikembangkan. Oke. Kemudian praktek pada penelitian ini, kalau kualitatif ini partisipatoris ini ya. Jadi kalian hanya misalkan melakukan penelitian, kalian tidak boleh mengubah setting dari konteks alamiah dari objek penelitian kalian. Nah itu nggak boleh, kayak tadi ya contohnya, kalau meneliti misalnya mohon maaf PSK, kalian tidak boleh mengubah atau mendoktrin ini PSK ini pekerjaan yang haram, kemudian kalian harus berubah gitu. Enggak ya, kalian hanya mengkaji topik yang kalian ingin teliti gitu ya. Jadi konteks alamiahnya tidak boleh berubah. Kemudian ini yang kuantitatif, dia hanya memverifikasi teori ya, memverifikasi atau menguji kebenaran sebuah teori. Kalau ini mengumpulkan makna, ini fokus pada satu konsep fenomena. Jadi yang ditangkap itu fenomenanya. Jadi yang ditangkap fenomenanya, bukan merubah fenomena. Jadi yang ditangkap, atau ibaratnya membuat kamera itu ya, kalian hanya memfoto sebuah fenomena. Jadi kalian nggak boleh merubah fenomena tersebut.
Kemudian di sini mengidentifikasi variabel yang akan diteliti, ini kuantitatif. Kemudian di sini ini yang campuran. Jadi saya nggak akan membahas yang ini karena ini adalah misalnya zona abu-abu ya. Berarti di antara dua ini boleh dipilih salah satu itu ya. Membawa nilai pribadi ke dalam. Nah, ini kemudian menghubungkan variabel, meneliti konteks atau setting di sini. Nah, ini menghubungkan variabel. Kalau ini meneliti konteksnya, kalau ini menghubungkan variabel gitu ya. Memvalidasi akurasi penemuan-penemuan. Nah, yang dipakai di kuantitatif ya ini adalah validitas dan reliabilitas. Kalau yang kualitatif validasi akurasi gitu ya. Kemudian kalau di kualitatif menginterpretasi data. Jadi datanya itu karena kita hanya menangkap fenomena tanpa mengubahnya, datanya hanya bisa diinterpretasi gitu ya. Hanya bisa diinterpretasi. Nah, yang di sini adalah untuk yang kuantitatif dia mengukur informasi secara numerik gitu ya. Jadi ya hanya angka-angka gitu ya. Hanya angka-angkanya, tapi juga diberikan interpretasi juga sebenarnya. Kalau hanya berbicara angka nanti nggak menarik ini ya. Jadi tetap ada interpretasinya, tapi interpretasi ini kalau yang di sini lebih subjektif gitu ya. Jadi akan sangat didominasi oleh peneliti itu sendiri, bagaimana cara peneliti itu menginterpretasi data. Sementara yang di sini kuantitatif dia sangat dikontrol oleh uji statistik gitu ya. Jadi uji statistiknya jika yang dilakukan itu A, maka interpretasinya pada uji statistik A itu seperti apa terkait dengan data yang diperoleh gitu ya. Kemudian ada membuat agenda perubahan. Kemudian di sini pendekatan yang bebas bias. Nah, ini maksudnya bebas bias ini tadi jangan sampai melakukan penelitian itu yang yang ambigu gitu ya, atau yang tidak jelas gitu ya, atau ada campuran dalam arti kalau kita ingin mengetahui tadi, misalnya kita ingin menguji apakah A itu berpengaruh terhadap B, sementara kalian itu nggak bisa mengisolasi A gitu ya. Jadi misalnya kalian itu nggak bisa muncul A ini, hanya satu A ini ya, tapi pada kondisi realnya itu misalnya A ini kondisi A ini sangat lekat dengan suatu kasus, misalnya kasusnya adalah C gitu ya. Nah ini, kalau C nya ini bisa kita hilangkan gitu ya, nah ini barulah kita katakan penelitian ini sudah bebas bias gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengkaji terkait dengan gender gitu ya, jadi jelas gendernya adalah ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, ini ya, jelas dua. Nah, kalau ada suatu objek penelitian yang tidak bisa dikategorikan ini, misalnya transgender atau apa gitu ya, nah itu mending dihilangkan gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak jelas, misalnya kalian mengkaji terkait dengan gender, kemudian tidak jelas ada cowok yang berperilaku seperti wanita atau sebaliknya, nah itu mending dihilangkan. Jadi bebas bias. Jadi nggak boleh ada tadi itu ada ambigu atau ketidakjelasan tadi. Nah ini kemudian yang ciri yang paling paling dikenal pada kualitatif adalah berkolaborasi dengan partisipan. Jadi misalnya ini penelitian yang partisipatoris, jadi ada berkolaborasi. Sedangkan yang kuantitatif dia memilih menerapkan prosedur statistik ya.
Oke. Nah, itu tadi terkait dengan perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Tadi sudah kita jelaskan, sudah kalian pahami, posisinya adalah metode penelitian kuantitatif, kualitatif itu bukan dipandang sebagai dikotomi gitu ya. Jadi kalau kita memandang sebuah penelitian, misalnya ada peneliti A gitu ya, namanya peneliti A. Jadi kita misalnya punya peneliti A ini peneliti A. Ini peneliti A, kemudian di penelitiannya itu kita baca, misalnya di penelitiannya itu di bukunya atau di artikelnya. Nah, barulah kita bisa lihat itu ya, di penelitiannya itu apakah dia dominan ke kuantitatifnya atau dominan ke kualitatifnya gitu ya. Hanya dominasi gitu ya, hanya dominasi. Jadi lebih sering adalah peneliti itu apa tadi itu ya, misalnya didominasi oleh penelitian jenis tertentu tadi, karena tadi kuantitatif itu kalau tidak diinterpretasi atau dinarasikan, pembaca itu tidak akan mengerti. Jadi ya sebenarnya ya dicampur gitu ya, ada kuantitatif tapi juga sedikit diberikan interpretasi gitu ya. Jadi muncul kuantitatifnya lebih dominan, kemudian ada interpretasi dari uji statistik itu yang berupa narasi atau kualitatif. Jadi itu seperti itu jika kuantitatif gitu ya. Bisa jadi kalau kualitatif kita juga melibatkan angka-angka gitu ya untuk mendeskripsikan suatu perilaku, misalnya perilaku apa ya, misalnya tingkat kepuasan konsumen gitu ya, tingkat kepuasan konsumen ya, kita mungkin juga menggunakan statistik gitu ya. Misalnya diberikan beberapa butir, kemudian kita masukkan kalau di sini dia kalau responden kita melakukannya berarti ada skornya 1, kemudian di sini melakukannya 1, kalau tidak berarti 0. Nah, ini misalnya kalau di rata-rata bagaimana, apakah sosok pemimpin ini ideal gitu ya, misalnya seperti itu. Juga beberapa kali juga melibatkan kuantitatif, data-data kuantitatif. Jadi itu tadi, sebenarnya sebuah penelitian itu hanya bisa dilihat dominasinya, mungkin dominasinya kuantitatif atau kualitatif. Jadi nggak bisa berdiri sendiri kuantitatif tanpa bisa diberikan interpretasi, itu nggak mungkin. Kemudian kalau kualitatif ya hanya cuma narasi, paragraf demi paragraf, itu juga mungkin nggak akan lebih baik dengan yang mengelaborasi kuantitatif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian memahami posisinya tadi ini. Atas kurang lebihnya saya sampaikan permohonan maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.